Sehingga memang di sini tidak ada unsur media yang bisa menyampaikan, kan. Beda kalau itu, menurut saya kemungkinan ada media yang bisa meliput dan sebagainya, kan seperti itu. Nah, apakah Bu Menteri ketika itu melalui bentuk lain yang selain rekening, kantor pos juga, kalau saya tadi dengar paparan Bu Menteri, itu kan juga melalui rekening juga, meskipun melalui kantor pos, kan gitu. Jadi dari rekening giro ya, kalau saya tidak salah, itu sehingga praktis kita mengatakan tidak ada tidak ada unsur-unsur yang sifatnya ada hal-hal yang bisa kaitannya dengan insentif elektoral, ya. Kalau kita mau mengatakan, karena ini langsung rekening ke rekening KPM itu. Tetapi kalau untuk yang komunitas ini bagaimana bentuknya, Bu? Kami perlu mendengar. Apakah di situ Ibu juga mengundang misalnya anggota legislatif, ya? Sebab kemarin di sini kita dengar dalam persidangan itu ada anggota legislatif yang menyatakan bahwa kami ikut terlibat dalam hal penerimaan itu, diundang oleh Menteri Sosial. Nah, ini bentuknya bagaimana? Nah, ini kami perlu mohon penjelasan menyangkut ini, Bu Menteri Sosial, ya, Bu Tri Risma hari ini. Kemudian saya ke Bu Menteri Keuangan, ya. Sebetulnya saya, Bu Menteri Keuangan, Bu Menteri, ini saya sudah menyiapkan 12 pertanyaan sebetulnya untuk mendalami Ibu, tapi karena waktu juga yang sangat terbatas, dan yang terpenting Ibu Menteri sudah dalam paparannya menjelaskan semua hal, sehingga tersisa tinggal 2 ini yang saya ingin tanyakan ke Bu Menteri Keuangan. Yang pertama yang kaitannya dengan tadi, dalam kaitannya dengan automatic adjustment ini, ya, penyesuaian secara otomatis ini. Nah, apakah penyesuaian otomatis ini sama atau beda dengan refocusing itu? Kalau saya tidak salah, refocusing itu adalah di mana pemerintah itu ingin mengkhususkan pada program-program tertentu, sehingga kepada KL diminta untuk dilakukan penghematan, ya, dalam bentuk dilakukan refocusing itu. Kemudian nanti, ya, selanjutnya dari refocusing itu akan ada yang namanya penyesuaian anggaran dalam bentuk automatic adjustment yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Nah, pertanyaan saya di sini adalah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan terlebih dahulu, apakah automatic adjustment-nya dulu dilakukan penyesuaian anggaran dulu, di mana dalam bentuk pemblokiran anggaran kementerian lembaga, tapi tidak untuk dipindahkan anggarannya, tetapi tetap di KL-nya, ya. Kemudian dari anggaran itu akan dilihat kemudian untuk mengarahkan pada refocusing pada program-program yang ingin dicapai oleh pemerintah. Ataukah memang refocusing dulu, kemudian nanti setelah refocusing diketahui yang mana ingin dijadikan target anggaran itu, kemudian dilakukanlah, ya, kepada kementerian lembaga diminta untuk, ya, menyimpan, ya, dalam bentuk pemblokiran anggaran yang sifatnya nanti bisa saja nanti dibuka blokirnya, atau kalau memang dibutuhkan anggaran itu akan sebagaimana Bu Menteri sampaikan tadi, dalam rangka untuk fleksibilitas dalam menghadapi isu-isu global atau ketidakpastian perekonomian negara kita dan internasional. Saya kira itu gimana sih sebetulnya melihat dari antara refocusing itu dengan automatic adjustment tadi. Kemudian yang kedua yang tersisa dari Bu Menteri Keuangan yang saya ingin tanyakan, nah, terkait dengan usulan pagu anggaran, ya, usulan pagu, tentu kan semua ini dari anggaran Perlinsos yang besarnya 496,8 triliun itu kan tentu sudah pagu anggaran dari masing-masing KL yang sudah, ini kan sudah fix semua nih, kecuali nanti kalau ada automatic adjustment. Nah, dalam kaitannya dengan automatic ini, isu yang kita juga tangkap juga di dalam persidangan ini, Bu Menteri, itu ada rencana automatic adjustment sebesar 51 triliun. Apakah ini nanti akan mau digunakan untuk dalam kaitannya dengan bansos ini? Jadi apakah memang ini mau diarahkan ke sana? Dan apakah anggaran Kementerian Sosial juga ini akan mengalami yang namanya juga automatic adjustment dalam kerangka refocusing anggaran tadi? Ya, apakah jadi ibaratnya menurut saya sangat ironi
kalau memang ini kebutuhannya untuk memberikan dukungan kepada kalangan yang rentan dari segi sosial, kemudian Kementerian Sosial kemudian anggarannya dilakukan yang namanya automatic adjustment juga meskipun 5%. Dan 5% untuk Kementerian Sosial itu kan besar juga nilainya. Nah, oleh karena itu apakah ini juga untuk Kementerian Sosial akan dilakukan juga semacam automatic adjustment dalam kaitannya dengan anggaran bantuan sosial di Kementerian Sosial itu, atau memang tidak dilakukan automatic adjustment khusus untuk Kementerian Sosial dan mungkin juga untuk kementerian-kementerian atau lembaga lain. Mungkin itu butuh penjelasan sedikit menyangkut hal tersebut. Kemudian untuk Pak Menko Perekonomian, ya saya ingin sedikit tadi kaitannya dengan yang Pak Menko Perekonomian sampaikan menyangkut adanya pelaksanaan yang kaitannya dengan rapel 4 bulan. Ini juga menjadi isu juga yang perlu kita ketahui, dalami. Rapel 4 bulan ini untuk BLT BBM contohnya yang 150.000, itu pertimbangannya apa ya? Mungkin Pak Menko. Ya, karena kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, kemudian ada dilakukan rapel itu 4 bulan, nah ini kan bisa menjadi dugaan gitu. Jadi ada dugaan-dugaan yang tentu bisa membuat bahwa rencana keinginan pemerintah